Baik, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini, melalui video singkat ini, saya akan coba mengantar salah satu sub tema atau sub pokok bahasan dalam mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan atau biasa kita sebut dengan sebutan Hukum Perburuhan. Tema yang ingin saya sampaikan kepada kesempatan ini berkaitan dengan rumusan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana dalam pasal 27 ayat 2 ditegaskan tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kalau kita cermati rumusan atau ketentuan dalam pasal ini, kita bisa lihat penegasan akan adanya hak tiap warga negara untuk memperoleh pekerjaan. Nah, tentu pada saat bersamaan kita dapat simpulkan bahwa ketika warga negara diberikan hak untuk memperoleh pekerjaan, maka pada saat yang bersamaan negara dibebani tanggung jawab untuk menyediakan pekerjaan atau menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Dan demikianlah konstitusi seperti itu. Kalau dalam peraturan perundang-undangan, misalnya setingkat undang-undang atau di bawah undang-undang, biasanya beban, tanggung jawab, kewajiban biasanya diberikan atau diletakkan bagi warga negara atau bagi rakyat. Tetapi kalau di dalam konstitusi, kalau kita perhatikan, dan memang sudah seperti itu, bahwa konstitusi itu justru lebih banyak meletakkan kewajiban-kewajiban negara, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipenuhi oleh negara terhadap warga negaranya dalam rangka pencapaian tujuan bernegara. Oleh karena itu menjadi menarik sebenarnya apa yang diatur di dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadikan pekerjaan sebagai hak setiap warga negara dan dengan demikian menjadi kewajiban negara untuk melakukan berbagai upaya sehingga warga negaranya mendapat lapangan pekerjaan, sehingga warga negaranya tersebut mendapat penghidupan yang layak dan nanti dikaitkan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan sebagaimana diatur di dalam rumusan pasal 27 ayat 2. Jadi titik poinnya di sini adalah jelas di dalam konstitusi kita memberikan beban tanggung jawab kepada negara untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Nah, kalau kita perhatikan secara umum, hadirnya atau lahirnya Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dulu biasa dikenal dengan Hukum Perburuhan, itu sangat berkaitan dengan upaya negara-negara yang beradab untuk mengakhiri suatu kondisi di mana kita kenal dengan zaman diperkenankannya perbudakan di suatu negara. Kemudian dalam perkembangan negara hukum dan tentu saja penghormatan terhadap prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia, negara-negara yang beradab di dunia ini atau di muka bumi ini pelan-pelan merumuskan suatu aturan hukum nasional, merumuskan suatu kebijakan yang memproteksi agar di dalam negaranya, warga negaranya mendapat pekerjaan dan ketika mereka mendapat pekerjaan, mereka tidak diperlakukan seperti budak di masa lalu. Nah, bagaimana agar warga negara yang menjadi pekerja di suatu negara tidak diperlakukan seperti budak, yang budak itu kehilangan atau tidak punya hak-haknya,
maka berbagai negara melakukan terobosan-terobosan hukum, membentuk hukum-hukum nasional yang tidak lagi memberi ruang atau tidak memungkinkan hidupnya suatu sistem hubungan kerja yang di dalamnya ada perbudakan, di mana para buruh dan di mana para pekerja tidak mendapat hak-hak yang layak, dan dengan demikian hak asasi mereka sebagai warga negara juga tidak dilindungi atau tidak diayomi. Oleh karena itu, ketika kita belajar hukum ketenagakerjaan atau hukum perburuhan dalam konteks negara Indonesia, maka kita harus berangkat dari ketentuan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya. Dan dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi warga negara tersebut, negara tidak hanya menyediakan lapangan pekerjaan lewat berbagai instrumen yang bisa dan dimungkinkan dilakukan oleh negara, tetapi negara juga sedemikian rupa melakukan intervensi agar dalam hubungan-hubungan industrial, dalam hubungan kerja yang terjadi antara pengusaha dengan buruh atau tenaga kerja atau pekerja, itu terdapat hubungan yang harmonis antara satu pihak dengan pihak yang lain, masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi oleh hukum. Saya kira untuk kesempatan ini, pada pertemuan ini, salah satu pertemuan yang sempat saya videokan, pertama-tama saudara-saudara yang mengikuti mata kuliah hukum ketenagakerjaan hendaknya menyimak kembali, membaca secara cermat ketentuan yang ada dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pengantar untuk kita masuk lebih jauh ke hal-hal yang lebih teknis berkaitan dengan hukum ketenagakerjaan. Tapi pada prinsipnya di sini adalah hak warga negara untuk mendapat pekerjaan, dan dalam mendapat pekerjaan tersebut negara berkewajiban untuk menyediakan lapangan pekerjaan, tentu dengan berbagai instrumen yang bisa dilakukan oleh negara. Nanti juga akan berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan atau konsep welfare state, di mana negara bisa melakukan intervensi terhadap kehidupan kemasyarakatan, kehidupan rakyatnya. Dalam konteks ini adalah pemerintah mengupayakan suatu sistem perekonomian yang memungkinkan usaha-usaha di Indonesia bisa berjalan dan bisa berkembang, pertumbuhan ekonomi membaik, dan kalau pertumbuhan ekonomi membaik, usaha-usaha masyarakat berkembang, maka dengan sendirinya juga lapangan kerja akan terbuka. Tetapi tidak berhenti ketika lapangan kerja terbuka, di hukum ketenagakerjaan atau di hukum perburuhan juga akan diatur sedemikian rupa hak-hak dari pekerja atau hak-hak dari buruh, sehingga dalam hubungan dan relasi dengan pengusaha atau pemberi kerja, para pekerja kita, para buruh kita dilindungi hak-haknya, atau mereka tidak dilanggar haknya sebagai pekerja yang juga punya yang harus diberikan hak-haknya sedemikian rupa. Saya kira ini untuk kesempatan pertama. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi dalam video-video yang singkat untuk bahan kita belajar secara online. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.